Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Tak perlu kau beritahu. Aku sudah kurang lebih memastikannya barusan. Mendengar ucapan Anderson Hood, Klein memasang ekspresi tenang sambil bergumam dalam hati. Saat ia bertemu Reinhard Tiniker di dunia roh dan melihat wujud aslinya yang sangat besar beserta kastil bergaya gotiknya, Klein sudah percaya bahwa dia bukan sosok yang bisa dipermainkan. Dan ketika Nona Utusan hampir membunuh sang pemburu terkuat dengan begitu mudah, ia makin yakin tanpa keraguan bahwa wanita itu adalah seorang demigod, setidaknya urutan 4. Seorang demigod bersedia membantuku mengantar surat hanya dengan 1 koin emas tiap perjalanan? Jelas ini tidak sesederhana itu. Nona Utusan pasti punya tujuannya sendiri. Tentu saja, aku juga tak bisa mengabaikan fakta bahwa aku selalu bertemu dengan berbagai kejadian aneh. Mungkin itu membangkitkan minatnya, dan kebetulan dia sedang senggang sehingga tak keberatan menjadi pengantar pesan. Situasi serupa juga terjadi pada sikap menjilat Arodes dan keramahan Snake of Mercury Will Auseptin. Bagaimanapun, aku harus tetap waspada dan tak sepenuhnya mempercayainya. Sebelum sempat membahas hal serupa, aku tak boleh mempertimbangkan meniup harmonika setiap kali menghadapi bahaya. Siapa tahu Nona Utusan justru akan langsung mencabik-cabikku. Dalam sekejap, berbagai pikiran melintas di benak Klein, namun ia tetap mempertahankan ekspresi stoik. Menghadapi Anderson yang terkejut, ia hanya sedikit mengangguk. Bukan urusanmu. Orang ini benar-benar misterius. Makhluk dunia roh setingkat demigod adalah pengantar pesannya. Selain itu, dia dengan santai mengenal demigod yang ahli meningkatkan keberuntungan seseorang. Tak heran dia begitu tenang setelah menyinggung Raja Keabadian. Tak heran Raja Keabadian tak berani membalas atau bahkan menampakkan diri. Anderson tiba-tiba merasa tercerahkan saat tanpa sadar menilai Germain Sparrow dengan seksama. Klein menyapu sang pemburu terkuat dengan tatapan tanpa emosi. Anderson buru-buru menarik kembali pandangannya dan terkekeh canggung. Aku baru sadar kau sangat cocok jadi tokoh utama dalam lukisan potret, jenis yang berlatar gelap dan muram. Itu benar-benar menonjolkan wibawamu. Bagaimana? Mau mempertimbangkannya? Aku bisa menggambar potretmu. Percayalah, aku ahli dalam hal itu. Klein tak peduli pada omong kosongnya. Ia mengangkat arloji saku emasnya dan membukanya. Kembali ke kamarmu. Aku akan menjemputmu 5 menit lagi. Baiklah, jawab Anderson dengan senyum cerah. Setelah sang pemburu terkuat pergi, Klein mengeluarkan peluit tembaga azik dan bangau kertas Will Auseptin, lalu memasuki kamar mandi untuk menyiapkan ritual. Setelah meletakkan anting mutiara Vice Admiral Iceberg Edwina di atas kabut kelabu, Klein duduk di ujung meja perunggu panjang. Ia memunculkan pena dan kertas, lalu menulis pernyataan ramalan sederhana. Lokasi Edwina Edwards. Sambil memegang kertas dan anting tersebut, Klein bersandar di kursi dan melafalkan pernyataan ramalan itu saat memasuki mimpi dengan kogitasi. Pertama, dunia kelabu memenuhi penglihatannya. Lalu, hamparan dataran tertutup es dan salju terpantul di matanya. Badai salju yang meraung menyelimuti segalanya. Wilayah itu tertutup kabut tebal. Tempat itu tidak tampak seperti perbatasan biasa. Klein segera melihat sosok Edwina. Rambut coklat panjangnya diikat sederhana ke belakang, sementara sisanya berkibar liar diterpa badai. Mengenakan celana panjang gelap dan kemeja putih pas badan dengan pola bunga rumit di kerah dan lengan, ia tampak rapuh dalam lingkungan seperti itu. Sepatu bot kulitnya terus melangkah di atas salju, meninggalkan jejak yang jelas, namun segera terhapus oleh badai ganas. Layar mimpi itu hancur, dan Klein membuka matanya. Ia menyadari bahwa ia tak bisa menafsirkan lokasi pasti Vice Admiral Iceberg dari hasil ramalannya. Kutub? Dataran Evernight milik Feysak? Tak ada cara memastikan. Selain badai salju, tak ada ciri khas apapun. Klein duduk tegak dan meletakkan anting mutiara serta kertas ramalan itu. Setelah merenung beberapa detik, ia memastikan satu hal lagi, Edwina Edwards benar-benar menghilang. Ia tidak berada di Golden Dream, dan itu juga menyingkirkan kemungkinan jebakan. Klein dengan hati-hati melakukan beberapa ramalan tambahan, dan memperoleh hasil bahwa tidak ada jebakan di Golden Dream.
Setelah berpikir sejenak, ia meninggalkan ruang misterius di atas kabut kelabu, dan, melalui serangkaian prosedur, mengembalikan anting mutiara itu ke dunia nyata. Mengingat peta perairan sekitar Pulau Orafi dan lokasi Golden Dream saat ini, Klein memilih sebuah pulau tak berpenghuni yang biasa dipakai nelayan untuk berlindung dari badai. Dalam suratnya, ia meminta Danitz dan kawan-kawan mengarahkan kapal ke tempat yang tak terlalu jauh dari sana. Setelah melipat surat itu, ia meniup harmonika dan kembali melihat nona utusan mengangkat keempat kepalanya. Saat menyerahkan surat balasan, Klein berdehem ringan dan berkata, "Bisakah kau memastikan lokasi Danitz?" Salah satu kepala di tangan Reinhard Tiniker mengangguk sebelum yang lain berbicara. "Bisa, asalkan dia tak berada di luar jangkauan." Melihat nona utusan tetap melayang tanpa tanda akan pergi, ia berkata sambil memalingkan pandangan, "Koin emasnya akan dibayar Danitz." "Baik." Sosok Reinhard Tiniker segera menghilang. Klein menghela napas. Setelah melakukan persiapan teliti dan membereskan situasi, ia membawa koper yang telah selesai ia kemas dan keluar dari kamar. Ia mengetuk pintu Anderson Hood. "Kita akan pergi ke tempat lain dulu sebelum menuju Bayam," katanya tenang kepada sang pemburu terkuat. "Kau bisa memilih menungguku di Bayam, atau ikut denganku." Anderson tersenyum nakal. "Aku bisa merasakan darah petualangku membara. Aku sangat penasaran urusan apa yang dibawa pengantar pesan itu. Kukira tak ada cara bagiku untuk tahu lebih banyak, tapi tak kusangka kau justru mengajakku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya memberimu dua pilihan." Klein berbalik dingin dan berjalan ke tangga. Anderson buru-buru membawa koper barunya dan mengikuti di belakang. Mereka meninggalkan hotel dan naik kereta keluar dari kota pelabuhan. Lalu, mereka berjalan ke tepi tebing tak berpenghuni di Gunung Saint Draco. Melihat ombak menghantam tebing di bawah, Anderson menoleh heran. "Ini tujuan kita?" Klein mengabaikannya. Ia mengeluarkan jimat dari timah dan melantunkan pelan mantra, "Badai." Ia menyuntikkan spiritualitasnya dan membelah jimat itu menjadi dua, setengah untuk dirinya, setengah untuk memperkuat Anderson. Sisanya ia lemparkan ke bawah tebing. Napas bawah air, membran laut dalam. Anderson mengidentifikasi efek supranatural tambahan pada dirinya dengan terkejut. Saat itu, terdengar suara cipratan keras dari bawah tebing. Seekor makhluk raksasa menyerupai paus muncul ke permukaan laut. Seluruh tubuhnya biru gelap. Mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi putih dan bagian dalam berwarna darah. Klein berjalan ke tepi tebing dan langsung melompat. Dengan kekuatan jimat, ia mendarat lembut di dalam mulut raksasa bawah laut itu. Anderson menatap kosong sebelum melompat dengan antusias, mendarat di samping Klein. Makhluk raksasa itu menutup mulutnya, membuat bagian dalamnya gelap gulita. Kemudian ia menyelam dan mulai berenang menuju tujuan. Di dalam mulutnya, mata Klein memancarkan kilat petir, menembus kegelapan. Ia menemukan satu gigi untuk bersandar dan duduk santai. Karena perlindungan membran laut dalam, ia tak khawatir pakainya akan kotor. "Wah, ini cukup menarik." Anderson mengamati sekitar dan bertanya penasaran, "Bagaimana kau memikirkan ini? Bagaimana caramu melakukannya?" "Tentu saja dengan berdoa pada diriku sendiri, lalu menggunakan Sea God Scepter untuk menarik makhluk bawah laut yang sesuai dari sekitar." Klein tak menjawab. Ia memejamkan mata setengah seolah beristirahat. Agak pengap, Anderson mengeluarkan kotak cerutu dan korek api. "Boleh merokok di sini?" tanyakan padanya. Klein tak membuka mata. Anderson terkekeh canggung dan menyimpan kembali cerutu serta korek apinya. "Kurasa dia tak akan menyukai bau tembakau." Di laut gelap, makhluk raksasa itu berenang cepat, sesekali menggunakan organ khususnya untuk mengekstrak oksigen dari air. Setelah waktu yang tak diketahui, ia muncul di depan pulau tak berpenghuni. Setelah menggunakan kekuatan jimat untuk naik ke darat, Klein melepas topinya dan membungkuk pada makhluk bawah laut itu. "Kau sangat sopan," Anderson berkata geli. "Aku selalu sopan, bahkan saat menghadapi mangsa." Klein meliriknya, seolah memasukkannya dalam kategori itu. Anderson terkekeh kering dan menunjuk ke sisi lain pulau. "Ada kapal di sana?" "Oh, itu Golden Dream." Saat itu, Klein juga melihat kapal layar yang telah dibersihkan. Di kapal sepanjang puluhan meter itu,
Meriam utama berkilau yang tak seharusnya ada di sana berputar dengan simbol-simbol bertumpuk. Ia segera berjalan mendekat dengan kopernya, dan tak lama kemudian tiba di tempat Golden Dream berlabuh. Ia melihat Danitz melompat dari geladak dan berlari di atas air. Saat Danitz tiba di depan Germain Sparrow, masih mempertimbangkan apa yang harus dikatakan, ia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Anderson Hood. Ia menunjuk sang pemburu terkuat sambil berteriak. Anderson langsung tertawa keras. Kau tak menyangka aku kan? Meski tak tahu mengapa ia bertemu Golden Dream, itu tak menghentikannya dari memikirkan kemungkinan merebut kapal itu dengan paksa. Kalian saling kenal? Klein menyapu Danitz dengan tatapan datar. Danitz refleks gemetar dan memaksakan senyum. Orang ini bukan orang baik. Di Laut Kabut, dia sering dikejar sekelompok bajak laut, tapi pada akhirnya semua bajak laut itu berakhir sebagai hadiah buruan. Mungkin kau tak tahu, tapi dia awalnya berasal dari gereja God of Knowledge and Wisdom. Lalu dia diusir karena berulang kali gagal ujian. Aku dengar semua ini dari Kapten. Mereka dulu teman sekelas. Ia menatap Anderson dengan penuh ejekan, mengolok kecerdasannya yang rendah. Dasi kupu-kupu bermotif bunga Jodeson dan yang lain di kapal menunjukkan ekspresi serupa. Tatapan Anderson perlahan menyapu wajah mereka sebelum ia berdecak. Itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah aku pernah menarik rambut kaptenmu. Suasana seketika menjadi sangat hening, dan ekspresi Danitz langsung terpelintir. Melihat semua orang di Golden Dream mengarahkan pandangan mereka kepada Anderson, Klein melangkah maju dan berkata kepada Danitz dengan tubuh sedikit menyamping, "Bawa aku ke kabin kapten." "Baik, baik." Danitz menarik kembali tatapan marahnya yang diarahkan kepada Anderson Hood. "Selamatkan kapten dulu, selamatkan kapten dulu." Ia terus mengulang dalam hati. Golden Dream terlebih dahulu menurunkan sekoci sebelum menurunkan papan titian, memungkinkan Klein melangkah ke dek dengan mudah tanpa perlu menggunakan jimat. Anderson mengikuti di sisinya, sepenuhnya mengabaikan tatapan tajam kru Golden Dream. Dengan senyum santai, ia berjalan ke depan sambil melihat sekeliling, seolah-olah kapal itu adalah rumahnya sendiri. Keteguhan mentalnya benar-benar luar biasa. Ya, bahkan setelah menyinggung seorang demigod hingga harus meminta maaf di depan umum dan menerima sebuah misi, dia masih bisa menertawakan dirinya sendiri dan menikmati makan. Klein menghela napas dalam hati saat berjalan menuju perwira ketiga Jodeson dan yang lainnya. "Halo Tuan Sparrow. Saya perwira pertama kapal ini, Brew Walls." Seorang pria setinggi 1,8 meter dengan monokel membungkuk sopan. Bajak laut gourmet dengan nilai buronan 6.200 pound. Nilai buronan kru Vice Admiral Iceberg jelas lebih rendah dibanding Admiral of Stars. Mereka memang sesuai reputasi sebagai pemburu harta karun yang kebetulan merangkap bajak laut. Klein menyapa dengan gaya sopan khas Germain Sparrow. "Halo, aku pernah mendengar tentangmu." "Haha, itu kehormatan bagi saya. Saya hanya pemburu harta karun yang bermimpi menjadi seorang perajin, tetapi akhirnya harus menjadi seorang gourmet," kata Brew Walls dengan nada merendah. Ia menunjuk pria di sebelahnya. "Perwira kedua kami, Singer Orpheus. Nilai buronan 5.500 pound. Para Beyonder di Golden Dream, semuanya memiliki julukan yang sangat aneh. Jika aku tidak tahu bahwa mereka adalah bawahan seorang admiral bajak laut, aku pasti akan mengira mereka kru pengembara yang bernyanyi dan menikmati makanan lezat, sambil menyalakan api unggun dalam pencarian harta legendaris. Benar-benar kehidupan yang indah." Klein mengalihkan pandangannya ke Orpheus dan mengangguk. Singer itu memiliki garis wajah tegas dan rambut pirang berkilau. Ia berkata dengan senyum sedih, "Sebenarnya, aku hanya memuji matahari, tetapi sekarang, matahariku telah menghilang." Klein hampir merasakan bulu kuduknya berdiri. "Cih, memang seperti orang dari Intis." Dia berbicara seperti sedang bernyanyi. "Sayang sekali, aku tumbuh di Segar, di Landbrug, dan tidak mempelajari kemampuan seperti itu." Anderson berkata sambil terkekeh. Tidak jelas apakah ia memuji atau meremehkan Orpheus. Bagaimanapun, setengah darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah Intis. Lahir di Segar dan kemudian belajar di Landburg. Ya, kemungkinan besar sekolah gereja. Dia sekelas dengan Vice Admiral Iceberg Edwina. Tuan Orpheus jelas berasal dari jalur Sun,
tetapi kecil kemungkinan dari gereja Eternal Blazing Sun. Dilihat dari nilai buronannya, kemungkinan dia adalah urutan 6 notari. Aku hampir lupa memberitahu Little Sun bahwa aku memiliki formulanya. Entah apa yang akan dia gunakan sebagai pertukaran kali ini. Klein beralih ke dasi kupu-kupu bermotif bunga Jodeson dan Beryl Daniels, sebelum Gourmet Brewals sempat memperkenalkan mereka. Kita sudah pernah bertemu, jangan buang waktu. Baik. Brewals menghela napas lega, mengelus janggut pendeknya dan memimpin jalan memasuki kabin. Jika bukan karena ketenaran Germain Sparrow di kapal ini, ia tidak akan bersikap sesopan itu. Saat itu, Anderson dengan sengaja berjalan di belakang, sejajar dengan Danitz, Orpheus, dan yang lainnya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tidak terganggu oleh tatapan para bajak laut di sekelilingnya yang tampak ingin mencabik-cabiknya. Ia terkekeh pelan. Yang seharusnya kalian waspadai bukanlah aku. Ya, kami memang tidak mewaspadaimu. Kami hanya ingin memasukkanmu. Lihat itu, ke dalam meriam itu. Danitz tidak takut meskipun Anderson adalah hunter terkuat. Lagi pula, mereka berada di Golden Dream. Ada banyak bajak laut, dan cukup banyak di antara mereka adalah Beyonder urutan 6 atau 7. Anderson menyeringai. Aku sebenarnya bukan ancaman. Pikirkanlah. Kapten kalian jelas membenci dan muak padaku. Dia bahkan tidak ingin berbicara denganku. Bukankah itu ideal? Danitz ternganga, tetapi tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba ia merasa bahwa omongan si tumpukan kotoran anjing itu masuk akal. Tatapan Orpheus, Jodeson, dan yang lainnya juga tanpa sadar melunak. Anderson tertawa kecil sambil memandang mereka. Dengan nada agak melayang, ia berkata, "Orang yang seharusnya kalian waspadai adalah Germain Sparrow." "Mengapa?" Danitz spontan bertanya. "Meskipun dia memang orang gila yang perlu diwaspadai, dia bukan musuh saat ini." Danitz menambahkan dalam hati. Anderson tertawa. "Aku hanya berasumsi. Misalkan Germain berhasil menemukan kapten kalian dan menyelamatkannya. Apakah kapten kalian tidak akan memiliki perasaan baik padanya? Lagi pula, dia terlihat cukup tampan. Dia punya estetika dingin dan menyendiri, dan dia kuat. Dia berada di level admiral bajak laut, dan latar belakangnya sangat misterius. Dia benar-benar cocok. Bagaimana? Mungkin." Danitz ingin membantah, tetapi untuk sesaat ia kehilangan kata-kata. Ia semakin merasa ada yang tidak beres. Ekspresi Orpheus dan yang lainnya perlahan runtuh. Mereka memandang punggung Germain Sparrow dengan kewaspadaan yang baru. Terselesaikan. Masalah provokasi sebelumnya sudah terselesaikan. Dengan senyum puas, Anderson berjalan memasuki kabin. Ketika tiba di dalam kabin kapten, Klein terlebih dahulu mengitari ruangan yang hampir dipenuhi rak buku. Di atasnya tersusun berbagai macam buku. Kabin kapten pada umumnya dipenuhi rak minuman keras. Ia bergumam dalam hati sebelum berjalan lurus menuju meja kerja di dekat jendela. Menurut penjelasan Danitz, Edwina menghilang saat melakukan penelitian. Karena itu, menemukan jejak penelitiannya adalah tujuan Klein. Setelah mengumpulkan cukup informasi, ia akan naik ke atas kabut abu-abu untuk melakukan ramalan. Saat itu, meja kerja tampak berantakan dengan banyak barang di atasnya. Ada kertas putih, pena tinta, botol tinta, belati perunggu, dan tumpukan buku yang tidak rapi. Di tengah meja terdapat sebuah buku bersampul kulit kambing. Sampul coklat gelapnya bertuliskan Grosse's Travels dalam bahasa Feysak kuno. Bukankah ini salah satu koleksi Vice Admiral Iceberg? Asal-usulnya misterius dan diduga berkaitan dengan naga serta kota keajaiban, Leafside. Edwina sedang meneliti ini sebelum menghilang? Klein memandang buku itu dan secara naluriah membuat dugaan. Melihat Germain Sparrow meneliti buku kuno itu, Danitz memaksakan senyum dan berkata, "Tidak ada yang aneh dengannya. Kami sudah memeriksanya." "Benarkah? Aku sangat meragukan ketelitian kalian. Karena seseorang telah membolak-baliknya dan tidak ada kejanggalan yang jelas," serta Klein memastikan melalui intuisi spiritualnya bahwa Danitz berkata jujur. Ia mengulurkan tangan mengambil buku itu dan bertanya, "Apakah kalian sudah membaca Grosse's Travels?" Danitz menggeleng. Brewals, Orpheus, Jodeson, dan yang lainnya juga menggeleng. Ekspresi mereka seakan berkata bahwa pelajaran harian saja sudah cukup melelahkan.
Mereka tidak ingin membaca buku lain saat waktu istirahat. Menggeser ujung jarinya di atas kulit kambing kekuningan, Klein membaca setiap halaman dengan hati-hati dan serius. Tak lama, ia sampai pada bagian halaman yang saling menempel. Dari sudut matanya, ia melihat isi tulisannya. Ini tidak benar. Tatapannya terfokus saat ia buru-buru membalik 2 halaman ke belakang. Ia jelas ingat bahwa bacaan sebelumnya berhenti pada raksasa Grosel dan timnya, yang bersiap menantang naga es, Raja Utara, dalam pertarungan langsung. Tidak ada apa-apa setelah itu, tetapi sekarang ada 2 halaman tambahan. Itu juga berarti halaman yang menempel telah menipis, dan buku ini bertambah 2 halaman. Bab yang terhenti selama 1000 tahun kini berlanjut. Ini hasil penelitian Vice Admiral Iceberg, dan ini juga yang menyebabkan kehilangannya. Sambil mengomentari dalam hati, Klein mengernyit dan membaca isi tambahan tersebut. 2 halaman itu menggambarkan seorang bajak laut wanita yang tersesat. Ia bertemu Raja Utara dalam badai salju dan hampir terbunuh. Hanya dengan mengerahkan seluruh kekuatannya ia berhasil melarikan diri, sebelum akhirnya bertemu tim tokoh utama yang datang untuk menantang naga es. Ada tambahan seorang bajak laut wanita. Bajak laut wanita. Klein merenungkan deskripsi itu ketika sebuah gagasan tiba-tiba muncul. Mungkinkah dia adalah Vice Admiral Iceberg Edwina? Dia masuk ke dalam buku dan menjadi karakter dalam cerita? Dengan gagasan itu, Klein segera menyadari beberapa masalah. Arodes pernah menyebutkan bahwa para pemilik Grosel Travels sebelumnya menghilang. Grosel Travels memiliki seorang raksasa dari zaman kegelapan yang juga merupakan zaman kedua, seorang peri, seorang asket dari zaman ketiga atau keempat, seorang bangsawan Kekaisaran Solomon, dan seorang prajurit Loen dari zaman kelima. Zamannya sangat kacau. Jika mereka semua adalah pemilik sebelumnya yang menghilang, maka itu akan menjelaskan semuanya. Mereka tidak berasal dari periode yang sama, dan mereka ditelan oleh buku ini, menjadi karakter dalam cerita. Klein merasa teorinya terdengar konyol saat memikirkannya, tetapi kemungkinannya sangat besar. Dalam dunia mistisisme, ini bukan hal yang mustahil. Aku harus mengonfirmasinya. Selain itu, apa yang dilakukan Edwina dan para pemilik sebelumnya hingga bisa ditelan oleh buku ini? Dan apa yang harus kulakukan untuk membebaskan mereka? Klein menarik kembali pandangannya dan berpikir dalam diam. Tak lama kemudian, ia menatap Danitz dan yang lainnya. Siapkan benda-benda seperti lilin. Aku akan berdoa memohon jawaban dari suatu eksistensi rahasia. Dan eksistensi rahasia itu adalah diriku sendiri. Tambah Klein dalam hati dengan nada bercanda. Dia benar-benar profesional dan gila. Gourmet Brewals dan yang lainnya tidak berani berkata apa-apa lagi. Mereka segera menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan sebelum meninggalkan kabin kapten. Mereka tidak berani menyaksikan ritual berbahaya semacam itu, kecuali jika Germain Sparrow sendiri yang memintanya. Di dalam kabin kapten, Klein mengunci pintu, menutup jendela, dan dengan cepat menyiapkan ritual. Kemudian, ia membawa Grosel Travels ke atas kabut abu-abu. Setelah meletakkan buku kuno itu di ujung meja perunggu panjang, ia duduk dan memanggil pena serta kertas. Lalu ia menuliskan pernyataan ramalan. Edwina berada di dalam cerita buku ini.